Hai teman-teman mahasiswa, saya Meliani Siringoringo. Selamat bergabung dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Statistika Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi dan ukuran data. Materi yang akan kita coba bahas terkait dengan distribusi frekuensi dan ukuran data antara lain distribusi frekuensi, kita akan membahas distribusi frekuensi itu sendiri, kemudian bagaimana kita menyajikan distribusi frekuensi tersebut dalam bentuk grafik berupa histogram dan poligon frekuensi. Kemudian ukuran data, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Distribusi frekuensi. Kita mulai dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kelas yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel distribusi frekuensi yang diperoleh dapat memberikan gambaran atau ciri-ciri dari sekelompok data. Jadi, data yang cenderung atau yang biasanya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi biasanya data yang berbentuk data kontinu atau data kuantitatif yang berupa rasio. Sejumlah besar data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, kemudian akan dihitung banyaknya data yang masuk dalam setiap kelas yang terbentuk. Sehingga dengan adanya distribusi frekuensi, data yang berupa hasil pengukuran, yaitu data kontinu atau data rasio, itu bisa dapat kita simpulkan atau kita kemas secara singkat sehingga lebih mudah untuk disajikan atau lebih mudah untuk dipahami. Ini beberapa contoh data hasil pengukuran atau data berupa data kontinu atau data rasio, di mana misalnya di sini ada lama waktu baterai mobil itu bertahan, ya, dihitung dalam tahun. Ada yang 2,2 tahun, 4,1 tahun, 3,5 tahun. Kemudian di sini ada data berupa data nikotin. Jadi kandungan nikotin yang ada dalam suatu produk, yaitu 1,09 gram, 1,92, 2,31. Jadi ketika data seperti ini datanya beragam sekali nilainya, tidak cenderung beragam atau sangat beragam data-data yang hasil pengukuran seperti ini, sehingga ketika data ini kita kumpulkan, untuk kita sajikan supaya lebih mudah, kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ini salah satu contoh tabel distribusi frekuensi. Di mana tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari kelas intervalnya, kemudian dan di sini banyak mahasiswa ini mewakili frekuensinya. Jadi, misalnya berat badan mahasiswa yang dari 46 sampai 50 kilo itu ada 6 mahasiswa. Kemudian 51 sampai 55 itu ada 9 mahasiswa dan seterusnya hingga 81 sampai 85 kilo itu ada 4 mahasiswa. Nah, 46 sampai 50 ini namanya kelas interval. Jadi kita bisa ini disebut kelas interval. Kemudian dalam setiap kelas interval kita akan ada punya 46 ini 46, 46, 50, 51, 55, 56, 60 dan seterusnya itu merupakan ujung kelas. Ya. Ini merupakan dan seterusnya itu merupakan ujung kelas. Jadi 51, 55, 46, 50 itu merupakan ujung kelas. Di mana 46, 51, 56, sampai 81 itu merupakan ujung kelas bawah. Sedangkan 50 sampai 85 itu dinamakan ujung kelas atas. Kemudian di sini dalam contoh tabel 1 ini terdapat
terdapat 8 kelas. Jadi ada banyak kelasnya, ada 8. Banyak kelas yang terbentuk. Oke, kemudian dalam setiap kelas interval ini 46, 50 itu kita punya yang namanya batas kelas. Jadi tadi 46, 50, 51, 55 itu merupakan ujung kelas, di mana 46 sampai 81 itu merupakan ujung kelas atas, ujung kelas bawah, mohon maaf, dan 50 sampai 85 itu adalah ujung kelas bawah, kelas atas. Nah, sedangkan untuk batas kelas interval, ya, jadi dari selain ujung kelas, kita juga punya batas kelas interval, di mana ujung kelas ini akan dikurangi 0,05. Kita akan mencatat ketelitian dari setiap ujung kelasnya. Jadi kalau misalnya datanya berupa data yang tergantung dari tingkat ketelitiannya. Kalau ini kan tingkat ketelitiannya satuan, maka batas kelasnya kita kurangi 0,5. Ya, jadi di sini ada yang namanya batas kelas. Batas kelas di mana akan diperhatikan sampai tingkat ketelitian. Kita mau melihat tingkat ketelitiannya tadi. Karena ya tadi datanya itu berupa berupa kontinu ya. Ketelitian. Oke, kalau misalnya dia seperti ini, satuannya misalnya data kita 20, 31, ini kan satuan, maka nanti batas kelasnya kita tambahkan dan kita kurangi dengan 0,5. Jadi batas bawahnya, ujung kelas bawahnya kita kurangi 0,5, ujung kelas atasnya kita tambahkan 0,5. Tapi jika ketelitian kita misalnya satu angka di belakang koma ya, satu desimal maksud saya, jika tingkat ketelitiannya satu desimal, datanya seperti 21,2, kemudian datanya 20,8 gitu ya. Atau kemudian datanya misalnya 30,5 ya. Ini kan datanya dicatat hingga satu desimal atau tingkat ketelitiannya adalah satu desimal. Ya, maka batas kelasnya untuk ujung kelas atas atau batas kelas atas ya. Batas kelas atas, batas kelas bawah itu ujung kelasnya dikurangi 0,05. Ya, sedangkan batas kelas atas itu ujung kelasnya ditambah dengan 0,05. Jadi ini kita kurang lebihkan 0,05. Oke, dan begitu seterusnya, tergantung berapa nilai desimalnya. Kemudian dari 46 ke 50, itu namanya panjang kelas. Berapa intervalnya, berapa panjangnya. Dari 46 ke 50 itu namanya panjang kelas. Nah, contohnya ini 46 ke 50 itu panjang kelasnya adalah 46 sampai 50. Panjang kelasnya itu sama dengan 10. Contoh ya. Jadi berapa panjang antara 46 dari 46 sampai 50, dari 51 sampai 55 sampai 81 sampai 85 itu dinamakan panjang kelas. Panjang kelasnya ada 10 dalam contoh tabel 1. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui untuk mencari wakil dari setiap kelasnya. Ya. Jadi 46 sampai 50 kita mau cari wakilnya nih. Angka berapa itu dinamakan tanda kelas atau titik tengah dari setiap kelas intervalnya. Ya, jadi kalau titik tengah, tanda kelas atau titik tengah ya,
itu kita rumuskan dengan setengah, saya tulis ujung bawah, ditambah ujung atas. Ya, saya singkatkan ujung bawah dengan ujung atas ya. Yang tadi ini ujung kelas atas, ujung kelas bawah. Oke, kita bisa cari tanda kelas atau titik tengah dari setiap kelas ini. Untuk mewakili setiap kelas dalam tabel distribusinya. Kalau kita mau versi lengkapnya, tabel distribusi berat badan tadi, kita bisa buat dalam versi lengkapnya, yaitu kita punya kelas intervalnya, kita punya batas kelasnya, ya tadi ujung kelas atas dan ujung kelas bawahnya dikurangi 0,5, kemudian titik tengahnya tadi, titik tengah kelas atau tanda kelas tadi, ya kemudian frekuensi. Ini adalah versi lengkap distribusi frekuensi untuk berat badan mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita menyusun atau membuat distribusi frekuensi untuk data yang kita peroleh? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan rentang terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita membentuk tabel 1, tabel 2 ini tadi. Tabel 1 dan tabel 2, bagaimana caranya? Itu yang pertama adalah menentukan rentang. Jadi kalau kita punya sekumpulan data, kita tentukan rentangnya dulu. Rentang yaitu data terbesar dikurangi data terkecil ya ini ya. Data terbesar dikurang dengan data terkecil. Misal data terkecil kita 15, ya, data terbesar kita 80, maka rentangnya tinggal kita kurangi 80 dikurang 15. Kemudian setelah kita mengetahui rentang atau kita menghitung rentangnya, langkah kedua adalah penentuan banyak kelas interval yang diperlukan. Jadi kita dapat rentang, kita tentukan dulu banyak kelas intervalnya. Jadi banyak kelas intervalnya bisa kita gunakan paling sedikit 5 dan paling banyak 15 kelas. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keperluan saja. Tapi jika misalnya N kita berukuran besar, misalnya N kita 100 atau N kita 150 gitu ya, atau 200, kita bisa menggunakan aturan Sturges. Ya, kita bisa menggunakan aturan Sturges untuk menentukan banyak kelas. Dengan rumus banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Kita selesaikan dulu yang ini ya, 3,3 dikali log N. N ini adalah banyak datanya ditambah 1. Ya, N ini menyatakan banyaknya data dan hasil akhir dijadikan bilangan bulat. Jadi dari banyak kelas ini kita, nanti kalau misalnya dapatnya koma-koma, berapa desimal, kita jadikan bilangan bulat. Bisa kita bulatkan ke atas atau kita bisa bulatkan ke bawah. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga itu adalah penentuan panjang kelas. Tadi ya, panjang kelas itu tadi misalnya dari 46 sampai 50 kelas pertama, itu panjangnya berapa. Nah, kita tentukan menggunakan rumus ini. P sama dengan rentang yang tadi, rentangnya data terbesar dikurang data terkecil dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelas tadi kita bisa pakai hukum Sturges atau kita menentukan dari 5 sampai 15. Berapa banyak kelas yang kita inginkan. Nah, harga P, nanti kan P-nya juga akan hasilnya itu tidak bilangan bulat ya. Harga P itu disesuaikan atau harga P diambil disesuaikan dengan ketelitian satuan data yang kita gunakan tadi ya. Misal data kita satuan 50, 20, 35, 70, 71, 72 itu kan satuan. Maka kita cukup mengambil sampai satuan saja ketelitiannya. Jadi misalnya nanti misalnya P kita dapatnya P kita misalnya 8,2 atau 8,2. Nah, kita bisa bulatkan 8 atau kita bisa pilih 9. Ya. Itu kalau tingkat ketelitian data kita satuan ya. Kalau misalnya tingkat ketelitian data, kalau misalnya data kita itu ternyata kita catat tuh 1 desimal ya, satu angka di belakang koma kita catatnya gitu. Misalnya data kita tentang konsentrasi gitu ya, konsentrasi suatu zat, misalnya kita hitungnya misalnya atau waktu kita hitungnya dalam sampai koma-koma gitu ya. Misalnya 8,5, 7,8, 9,1 gitu-gitu datanya dia dicatat sampai satu angka di belakang koma tingkat ketelitiannya, maka P-nya misalnya P-nya nanti dapatnya 8, misalnya 8,52. Nah, kita bisa bulatkan dia 8,5 atau
8,6. Jadi tergantung dari satuan data kita ya. Jadi P ini juga diambil hingga 1 desimal dan begitu seterusnya. Kalau 2 angka di belakang koma data kita, berarti nanti kita ambil tingkat ketelitiannya juga untuk panjang kelas itu adalah 2 angka di belakang koma. Langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah pemilihan ujung bawah kelas interval. Pertama, yang tadi ya, kalau berdasarkan ini kan ujung kelas pertamanya, ini aja, ujung kelas pertamanya 46. Nah, kita penentuan ini 46. Ya, di langkah 4 kita menentukan dulu itu. Nah, ujung bawah kelas interval yang pertama itu bisa kita ambil dari data yang terkecil, ya, atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. Misal data terkecil kita tadi 12. Nah, kita bisa jadikan 12 ini adalah ujung bawah kelas interval yang pertama. Atau kita bisa lebih pilih dari yang lebih kecilnya lagi. Misal 10, 11, 9, ya, bisa 12 atau lebih kecil dari 12 untuk kelas interval, ujung bawah kelas interval yang pertama. Misal, kalau kita punya data terkecilnya itu adalah 12. Kita bisa ambil 12 atau yang lebih kecil. Pemilihan ujung bawah kelas ini juga menentukan, misalnya nanti kalau kita membentuk kelas, membentuk ujung bawah untuk data kelas yang terakhir ya. Untuk ujung atas kelas yang terakhir kita juga sesuaikan. Misalnya kita punya data tentang nilai. Nilai itu kan paling maksimal 100. Ketika kita misalnya membentuk kelas interval, ternyata kelas terakhir itu ujung atasnya itu 104. Mungkin tidak. Tidak mungkin kan, kalau misalnya kita dapatnya 104 kan nilai paling maksimal kan 100. Jadi kita bisa tentukan 100 ini adalah ujung atas kelas interval yang terakhir. Jadi nanti misalnya kita bisa mundurkan ujung bawah kelas intervalnya. Misalnya ini ya, misalnya kita dari 12 gitu ya, ternyata kelas atas intervalnya untuk interval yang terakhir itu 103. Ya, kalau untuk nilai kan nggak mungkin ya, kita boleh dapat nilai 103. Maka kita akhirnya 100, berarti kita bisa kurangi nih. Ini berarti untuk ujung bawah kelas interval yang pertama bisa kita buat 10. Ya, kita buat 10 atau kita buat 9. Oke? Kemudian, nah ini lebih kecil dari data terkecil, tapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan ya. Jadi harus sesuai dengan panjang kelas, harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Pokoknya panjang kelasnya juga sudah harus sesuai ya. Kemudian pembentukan tabel dan yang langkah terakhir kita membentuk. Jadi kalau kita sudah punya harga-harga yang kita peroleh seperti rentang, kemudian banyak kelasnya berapa, kita sudah dapat perhitungan untuk panjang kelasnya, kemudian kita sudah memilih ujung bawah kelas interval, maka kita lakukan pembentukan distribusi frekuensi. Ya. Jadi seperti distribusi pada contoh tabel 1 dan tabel 2 tersebut. Oke, misal kita di sini contoh. Nih, berikut adalah nilai ujian statistika untuk 80 mahasiswa. Ini ada 80 mahasiswa, nilainya sudah dicatat. Ini nilainya ketelitiannya satuan saja ya. Ketelitiannya tidak ada sampai satuan saja, tidak sampai berapa angka di belakang koma, satuan saja. Maka kita akan membentuk tabel distribusi frekuensi untuk menyajikan nilai ujian statistika 80 mahasiswa ini. Ya, kita lebih mudahnya kalau kita mau sajikan seperti itu dalam tabel kan kita bisa lebih gampang interval nilai berapa sih yang mahasiswanya lebih banyak gitu paling banyak, atau kalau interval yang apa, atau kita menentukan kalau yang remedial di bawah 60 itu kan bisa kita tahu, oh ternyata ini kita anggap remedial gitu, berapa banyak mahasiswanya, atau yang di atas 80 atau di atas berapa, kita kan bisa melihat oh kisaran interval ini mahasiswanya sekian, interval ini mahasiswanya sekian, kan itu lebih enak untuk dibaca, disajikan ke orang gitu, hasil penelitian atau hasil data kita yang seperti ini. Oke, dari contoh ini kita akan membuat
tabel distribusi frekuensi mengikuti 5 langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke. Oke, yang pertama adalah menentukan rentang. Nah, rentang adalah sama dengan nilai terbesar kurang nilai terkecil ya. Tadi nilai terbesar menurut 80 data ini adalah 99 dan nilai terkecilnya adalah 35, maka rentangnya 64. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Oke ya, kali ini saya contohkan menggunakan Stargest. Ini bisa sebenarnya karena 80 masih lumayan kecil ya sampelnya atau banyak datanya, maka kita bisa menggunakan 5-15 ya, terserah teman-teman memilih dari 5 atau dari 5 sampai 15 kelas interval, mau buat berapa banyak kelas intervalnya tadi. Nah, kalau ini saya contohkan menggunakan hukum Stargest-nya tadi, aturan Stargest ya. Banyak datanya 80, maka rumusnya banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 80. 1 ditambah 3,3 log 80 1,9031, maka ini kita selesaikan, kita dapat 7,2802. Nah, banyak kelas yang tadi ya, untuk banyak kelas kita bisa bulatkan. Kita bulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas. Jadi kita bisa menggunakan banyak kelas 7 atau 8. Oke. Nah, ini kemudian selanjutnya setelah menentukan banyak kelas, kita tentukan panjang kelas dulu. Ya, kita menggunakan rumus yang tadi, P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Nah, di sini kita panjang kelasnya kita pakai 7, ya. Contohnya saya menggunakan kelasnya sebanyak 7. Nah, 64 dibagi 7 adalah 9,14. Ya, 2 angka di belakang koma saya tuliskan di sini. Karena data kita tadi ya, berbentuk satuan di sini, karena data kita tadi itu tingkat ketelitiannya satuan saja, ya, maka panjang kelas yang didapat itu kita bisa gunakan juga 9 atau 10. Ya, kita mau menggunakan 9 atau 10, terserah. Kita sesuaikan nanti bagaimana kita memudahkan kita membentuk panjang kelas atau kelas intervalnya itu kita bisa pakai 9 atau 10. Ya. Di sini misalkan saya menggunakan 10. Ya, 10. Maka setelah saya menentukan panjang kelas, saya memilih atau kita memilih ujung bawah kelas interval yang pertama tadi. Nah, data terkecilnya tadi 35 ya. Data terkecil 35. Nah, kita bisa pakai 35 atau kita bisa pakai yang lebih kecil dari 35 asalkan nanti pembentukan kelasnya tidak menyalahi kita tadi menentukan panjang kelasnya 10. Nah, di sini contohnya saya pakai 31. Kenapa? Ketika saya bentuk ya dan seterusnya hingga 7 kelas itu ujung atas kelas interval yang terakhir itu 100. Karena nilai paling besar kan 100 ya. Interval terakhir itu 100. Maka sesuai. Kalau kita pakai 35, nanti ujung atas kelas interval terakhir itu bisa lebih dari 100, 104 atau 105 kalau tidak salah. Jadi penentuannya juga kita lihat. Kita bentuk dulu apakah 35 ini memenuhi, kalau 35 tidak memenuhi enggak. Jadi kita bisa mengurangi ya atau menggunakan ujung bawah kelas interval pertama yang lebih kecil dari 35 atau lebih kecil dari data terkecilnya. Jadi di sini saya memutuskan menggunakan 31. Maka kita bisa membentuk kelas intervalnya. Kelas pertama itu 31 sampai 40 di mana itu panjang kelasnya 10, kemudian kelas kedua adalah 41 sampai 50. Ya, panjang kelasnya juga 10 sampai seterusnya sehingga terbentuk 7 kelas sesuai dengan banyaknya kelas yaitu 7. Nah, setelah itu kita sudah dapat harga-harga yang digunakan dalam membentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama tadi kita punya banyak kelasnya adalah 7 yang kita tentukan, kita gunakan 7, kemudian kita menggunakan panjang kelas yang 10, dan kita pakai kelas intervalnya kita sudah bentuk. Yang pertama adalah 31 sampai 40, 41 sampai 50, sampai kita pakai 91 sampai 100. Nah, ini banyak kelasnya ada tuh 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke?
Oke, jadi kalau kita sudah punya kelas intervalnya, tinggal kita menentukan frekuensinya, ya. Jadi dari data yang tadi, dari data ini, ya, kelas pertama 31 sampai 40. Nah, ada berapa data yang terletak di antara 31 sampai 40? Tinggal kita tentukan di sini. Kita cari. Ya, ini 1. Kemudian 2, ya. 2, berarti frekuensinya hanya 2. Kemudian kita cari lagi 41 sampai 50. Ya, 41 sampai 50. Ini masuk 1, ya. Begitu dan seterusnya. Sampai terbentuklah ini, tabel distribusi frekuensi untuk nilai ujian statistika. Kelas yang pertama 31 sampai 40 ya, yang dapat nilai ujian 31 sampai 40 ada 2 orang mahasiswa, nilai 41 sampai 50 ada 3 orang mahasiswa, nilai 51 sampai 60 ada 5, dan seterusnya sampai 91 sampai 100 ada 12 mahasiswa. Nah, dari sini ini lebih enak. Ya, kita bandingkan dengan data kita tadi yang pertama 80 yang kita tulis semua. Apakah kita lebih bagus, bagaimana yang lebih bagus? Kita menyajikan seperti yang tadi atau kita menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini? Ini kan lebih enak kita memberi informasi. Oh, ternyata yang dibawa yang bernilai 71 sampai 80 ada 24 orang nih, paling banyak nih. Nilainya tuh paling banyak kisaran 71 sampai 80 sesuai dengan kelas interval ya. Tapi kalau misalnya seandainya kita mau tahu yang misalnya lebih kecil dari 70 berapa orang gitu ya, atau yang berada di lebih kecil atau kurang dari 61, kurang dari 71, gitu kita bisa membentuk yang namanya distribusi frekuensi kumulatif. Ya, yang pertama di sini ada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Relatif kita persenkan saja. Ya, tadi kan kita dapatnya 2 ya, untuk 31 sampai 40 itu frekuensinya 2. Ya, jadi frekuensi relatif ini frekuensinya kita bentuk dalam persentase. Ya, tadi yang kelas pertama saya tulis K1 gitu ya. Jumlahnya 2, total semua 80 dikali 100. Ya, nah dapatlah 2,5. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi dapatlah 2,5%, 3,75%, 6,25%, 17,50%, dan seterusnya. Kemudian ini ada distribusi, kita dapat sajikan distribusi frekuensi. Kalau ini biasanya dikatakan distribusi frekuensi absolut ya, kata lainnya, atau istilah lainnya distribusi frekuensi absolut. Nah, ini distribusi frekuensi relatifnya yang frekuensinya dicatat atau dihitung dalam bentuk atau disajikan dalam bentuk persentase. Kemudian kita bisa membentuk distribusi frekuensi absolut tadi. Yang pertama, tabel yang pertama itu menjadi distribusi frekuensi kumulatif. Ada kumulatif kurang dari dan ada kumulatif lebih dari. Jadi kurang dari 31, tadi kurang dari 31 0, tidak ada. Yang kurang dari 41 2. Ya, atau yang bernilai 31 sampai 40 hanya 2. Yang kurang dari 51 ada 5. Yang kurang tinggal dijumlah-jumlahkan dari distribusi frekuensi absolutnya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata yang kurang dari 61 ada 10 orang. Ya, berarti kalau misalnya kita punya nilai ujian yang remedial itu di bawah 61. Ya, di bawah 61, oh berarti ada 10 orang nih yang bakal remedial. Atau kita punya ketentuan yang remedial adalah yang di bawah 71, maka ada 24 orang yang akan ikut remedial. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah 31 atau lebih. Ya, 31 atau lebih kan terus semuanya. Di 41 tinggal kita kurangi. Ini adalah distribusi frekuensi kumulatif, ini distribusi frekuensi kumulatif untuk yang lebih dari dan yang ini kurang dari. Oke, itu tadi untuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalau tabel distribusi frekuensi kita dapat sajikan dalam bentuk diagram. Ya, supaya mungkin lebih menarik lagi, kita bisa sajikan distribusi frekuensi tadi dalam bentuk grafik atau diagramnya.
Nah, diagramnya itu dinamakan histogram. Ya. Jadi kita dalam membentuk histogram ini pertama-tama kita tentukan kelas atas bawah. Batas bawah dan batas bawah untuk masing-masing kelas intervalnya. Ya. Batas bawah. Ya, yang terakhir kita ini tinggal 100 ditambah 0,5. Ya, ini kan tadi 31. Ini yang 41. Karena kenapa ini 51 ya? Kalau batas atasnya 60, 61, 71, 81, 91. Nah, ini kan 100. Ya. Jadi 100 ini kan terakhir, maka kita tambahkan 0,5. Nah, bedanya histogram ini memang mirip seperti diagram batang, tapi bedanya kalau diagram batang kan terpisah nih antara batang yang satu dengan batang yang lain. Maksudnya batang yang berurutan itu ada renggangnya. Sedangkan kalau ini berhimpit. Ya, kenapa? Karena tadi data kita sebenarnya data yang berupa interval. Ya. Jadi dia berhimpit seperti ini. Oke ya. Maka kita bisa buat. Jadi sebenarnya ini 31 sebenarnya ini adalah frekuensi ya, panjang batangnya ini mengikuti frekuensi untuk setiap kelas intervalnya. Jadi sebenarnya ini 31 untuk sampai 41, 40 ya, 40. Sebenarnya kan 31 sampai 40, makanya dibuat batas atas, batas bawahnya yang dimasukkan ke histogram tadi, karena tadi kita melihat interval, datanya kan berupa interval ya sebenarnya. Jadi 30,5 sampai 40,5 ini banyaknya adalah 2 tadi ya. Sedangkan 40 sampai 50 atau 41 sampai 50 itu kita banyak 3 dan seterusnya. Jadi ini panjang batangnya mengikuti frekuensi yang dimiliki oleh masing-masing kelas intervalnya. Itulah tampilan. Jadi kalau cara membuatnya seperti ini saja ya, di mana sumbu Y itu adalah frekuensi, sumbu X itu adalah kelas intervalnya, di mana kelas intervalnya ya dibuat itu titik-titiknya ya itu adalah ujung bawah atau batas bawah dari masing-masing kelas intervalnya, di mana untuk yang terakhir ujung atasnya ditambah 5. Ya. Jadi nanti ini juga tergantung dari tadi tingkat ketelitiannya, ya. Tingkat ketelitian dari data yang kita kumpulkan. Kemudian selain itu kita juga bisa menyajikannya menggunakan poligon frekuensi. Jadi dari histogram tadi kita tinggal tambahkan garis, di mana garis itu grafik ya, grafik garis dia menyambungkan antara titik tengah ya. Kita beri titik tengah untuk setiap batangnya atau setiap kelasnya. Ya, titik tengahnya, kemudian kita tarik dari titik tengah satu ke titik tengah yang berikutnya. Jadi di sini kita ngambil dari setengahnya juga, ya, setengah. Dari setengah, kita dari 0 ini, kemudian kita tarik ke yang pertama, kemudian tarik garis sampai dia, sini juga kita lebihkan melewati yang setengah ini. Oke ya, jadi poligon frekuensi mudah saja, yang penting kita sudah buat histogramnya, poligon tinggal kita menyambungkan dari titik tengah untuk setiap batang atau setiap titik tengah dari setiap kelas, kita tarik garis lurusnya. Nah, garis lurusnya inilah yang dinamakan poligon frekuensi. Nah, itu tadi bagaimana kita menyajikan data yang kita kumpulkan, yang dimana jenis datanya itu datanya kontinu atau datanya itu kuantitatif rasio. Jadi dengan nilai yang beragam itu tadi kita bisa menyimpulkannya atau kita bisa meringkas dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan kalau dalam diagramnya kita bisa menyajikannya dalam bentuk histogram atau poligon dan poligon frekuensi.
Demikianlah pembahasan mengenai distribusi frekuensi. Materi selanjutnya akan dijelaskan melalui video pembelajaran yang lain. Terima kasih.